pakai nanya lagi. Kalau syutingan Sobat Miss Queen, gue pasti akan ngajak lu ke kasana orang-orang sukses Indonesia. Ini tuh yang kita pengen samperin. Iya. Dia adalah suami istri yang selalu memburu barang-barang mahal. Dia adalah kolektor. Kolektor. Iya. Barang-barang antik. Iya. Lu tahu apa? Apa? Oh banyak lah pokoknya. Oh banyak dah Wah, pokoknya. kalau gue kasih tau lu kaget, ntar pingsan di sini, gue bingung. Mendingan pingsannya di dalam aja. Ya udah, ajak gua ke sana. Udah, ayo kita ke dalam. Dalam rumahnya tuh patung banyak banget kan? Iya benar. Tuh, lu lihat tuh. Pintunya otomatis. Wih, di teknologi lagi. Nah, lu tahu gimana cara bukanya? Bukanya? Dah. Makasih, Mas. Iya. Teknologi dari mana? Yang tadi udah ketahuan begitu mah pengen buka sendiri, ketahuan sel ngeribedin aja lu. Itu jangan Kalau sampai- kayak gini kan apa? Jangan mengotori tangan sendiri dong. Jangan mengotori tangan sendiri. Gue pengen nutup pintunya. Makan pagi pakai bubur, belinya di Cikini. Akhir pekan waktunya terhibur, bareng Sobat Miss Queen hari ini. Ngomong-ngomong soal Cikini guys, Marcel dan Palpa mau main ke kota Bogor loh. Eyalah, kok nggak nyambung? Gak apa-apa gak nyambung. Yang penting episode kali ini akan menyambung tali kasih antara dua host prasejahtera dengan pasangan kece kolektor sepeda dan juga jam tangan mewah. Mari kita sambut Tante Mori dan Om Andri. Kalau biasanya kita ngelihat puluhan tas dan sepatu branded, kali ini mata kita akan dimanjakan oleh puluhan sepeda yang harga satuannya aja mencapai ratusan juta. Ini sepeda bukan sembarang sepeda ya guys, karena sepeda yang dimiliki Tante Mori dan Om Andri adalah sepeda luangka alias sepeda rare alias jarang orang punya. Contohnya sepeda milik pemenang kejuaraan Tour de France 2018, Geraint Thomas ini. Jangan-jangan Tante Mori sama Om Andri nungguin di garis finish nih buat beli sepedanya Om Geraint. Gak cuma itu kawanku, for the first time Marcel dan Palpa bakalan ngeliat koleksi jam tangan super duper banyak dan yang pastinya sangat rare dan muahil bingits. Dengerin juga nih serba-serbi seputar kristal bareng ahlinya langsung serta jatuh bangunnya pasangan ini hingga bisa sesukses sekarang. Mari-mari kita merapat, ambil manfaat bersama orang-orang hebat. Ahai! Kak Mori. Ada siapa? Ada aku nih Kak Mori, mau nawarin wifi kira-kira. Nawarin wifi. Udah nggak ada ya? Iya kalau rumah gede gini pasti udah ada wifi-nya. Udah ada. Jadi Beneran yakin kenal sama dia? Kak Mori. nggak tahu, kamu bawa temen? Loh, Lah gimana nih sebenarnya yang kenal gue apa kenal sama lu nih? sebenarnya sih gue kagak kenal. Lu bagaimana urusannya sih? Gue tahu dari satpam aja datang sini. Maaf ya kak, malu-maluin. Ya kita mau kenalan sebenarnya Kak. Lu tahu kenapa nih orang sukses? Kenapa? Lampu masih terang. Masih terang. Nyala. Nggak peduli bayar listrik tiap bulan berapa dulu. Enggak, soalnya gue tau lu gelap biar terang dikit. Masuk banget. Masuk. Bisa main juga nih. Bisa main. Oke kalau gitu. Oke kalau kayak gitu. Jangan sampai kita berdiam diri. Lah ayo. Oke kalau begitu. Kak Mori. Ntar kita ngobrol agak ke depan nih kak. Iya. Ini sebenarnya rumah atau villa ini? Awalnya villa, Heeh. terus karena COVID aku jadi pindah ke sini. Nah sekarang jadi statusnya rumah. Kak Mori. Ya. Menurut info yang beredar, Iya. apakah benar ini adalah komplek pejabat? Ada lah beberapa pejabat yang memang punya rumah atau villa di sini. Waduh. Wow, berarti kakak juga termasuk Pejabat? pejabat. Kagak kita. Pejabat dulu pengangguran Jakarta Barat. Waduh. Jakarta Barat. Tambah lucu nih. Waduh. Tapi nih Non, Tapi kita tuh apa? kesini karena ini adalah seorang suami istri, pasangan suami istri yang suka banget koleksi barang-barang yang langka. Sebenarnya kamu koleksi apa Kak? Aku dan suami kita suka banget bersepeda. Heeh. Sepeda road bike ya, sepeda Road bike. balap. Ya karena kan kemarin COVID nggak ngapa-ngapain, akhirnya keisengan kita Menjadi cuan. menjadi ya koleksi dulu, terus setelah itu ya bisa menghasilkan ya kita jadi cari cuan juga. Oh, dari iseng, koleksi, cuan. Waduh. Ada berapa Kak sepedanya Kak?
Daripada penasaran, lihat aja langsung ya. Maksudnya apa ini? Kok nantangin kita ya? Dia nggak tahu kalau kita tuh udah nyamperin rumah-rumah orang kaya. Orang kaya, apalagi koleksi sepeda ya. Lah paling berapa? Gerbang-gerbang, ya Baskoro Koto. Maaf saya potong, saya bukan orang kaya. Tapi Orang senang. orang senang. Waduh, Ini. wow, ini kayak pabrik. Banyak banget sepedanya. Ini belum semua. Nanti kita ada lagi. Ini Belum semua. Ini ibarat kata koleksi yang milenial lah. Nanti kita ada lagi di dalam koleksi yang antik. Yang tahun 70, tahun 80 ada. Nah, ini saya terjerumus. Ini suamiku yang jauh mengerti tentang sepeda. Jauh mengerti tentang Jadi aku sepeda. belajar banyak dari suami. Bang Andri, salam kenal nih. Salam kenal. Ngomong jualan sepeda udah berapa tahun? Bukan jualan. Boleh dagang. Ini saya bingung, ini sepeda tadi ada 2-3, tapi nggak taunya dia ngajak saudara-saudara temen-temennya. Jadi banyak. Suami istri lucu. Lucu semua. Jadi banyak berkembang biak ya. Nah, sepeda ini dimulai dari kapan Om kolektor? Mungkin mulainya sudah dari dulu, 25 tahun yang lalu saya mulai. Memang saya sedang sepeda. Sepeda ini sepeda balap, jadi racing bike. Sepeda yang dipakai oleh tim-tim profesional di seluruh dunia. Oke. Di Olimpiade, di kejuaraan dunia, di Tour de France gitu. Satu hal buat saya sepeda balap ini seksi. Seksi. Kenapa seksi eksotis? Kenapa? Langsing, ringan, ya kan? Dan dilihatnya itu eksotis. Beda sama sepeda somai. Ya Ya nggak? beda. Itu beda. Sepeda somai ada lilin Om. Kalau ini Sama ditaruh tuh plastikan gitu. sama panci burik ya. Ya kan? Panci burik. Bener panci burik. Panci burik. Jajan nih. Iya. Lu dagang juga. Kita nggak ada yang tahu siapa tahu Om Andri koleksi somai kok. Tapi ini yang kita penasaran, ini sebenarnya sepeda dipakai apa kagak? Iya. Beberapa saya pakai. Ya. Jadi Om nggak pernah ya naik sepeda kayak anak SD gitu ya? Yang kalau makan buran gitu langsung. Nah, hilang. Nggak pernah? Nggak pernah. Nggak pernah gitu. Kalau ditaruh gelas di belakang bisa nggak? Ngong. Iya. Pernah Om? Nggak bisa, rodanya kecil soalnya. Oh, udah Rodanya gitu. kecil. Atau nggak taruh tukang las bikin stang jepit. Iya. Nah, Om Andri, Pak Mori nih, ini selangkah apa nih contohnya Ya, gimana deh? semua orang bisa belilah sepeda Iya. balap ya di Indonesia, di dunia. Tapi yang saya beli ini sepeda-sepeda yang memang ada ceritanya. Ceritanya artinya sepeda yang dipakai di Tour de France, edisi tertentu. Ya, kayak yang ini, yang Limited kuning. edition Ya, ini yang dipakai Chris Froome. Makanya ada namanya tuh, Froome. Ya. Chris Froome juara Tour de France 2015, 16, 17, dan 7 kali juara dunia. Yang lain. Sepedanya dibuat. Sepedanya, dan ini replikanya. Replikan. Yang kuning dan yang hitam ini replikanya. Gitu. Jadi ada keistimewaan, ada ceritanya gitu sepeda. Mungkin yang di dunia itu jarang Iya. dan rare, penggemar atau kolektor sepeda mereka akan tahu nama sepeda mereknya Pegoretti. Pegoretti. Iya. Kenapa itu dibilang rare dan angka? Karena satu sepeda diproduksi hanya satu di dunia. Di dunia. Oh, Kita ini ada ada. tiga. Ada Satu, tiga, dua, tiga. Keunikan lainnya adalah semua frame-nya ini rangkanya dilukis tangan. Wow. Ya, makanya nggak bisa sama. Kisarannya berapa nih Om? Izin, Om? Mungkin udah jadi sepeda gini, ya total mungkin 200 sampai 400 juta. Ini satu sepeda. Satu sepeda. Nah, kalau Tour de France itu kan pembalap Om. Balapan Iya. road yang juara. Terbesar di dunia. Terbesar ya. di dunia. Nah, itu gimana dapetin sepedanya? Apakah kita nunggu di garis finish gitu? Terus tunggu gitu. Ini dia. Gitu. Langsung beli. Setelah dia menang, kan dia bikin replika sepedanya untuk Iya, dijual benar. ke seluruh dunia. Benar. Tapi bukan produksi massal gitu. Oke. Ya, jadi kita mesti carilah lewat network kita, lewat koneksi, lewat mana. Baik itu baru atau mungkin udah pernah dipakai second hand di luar negeri ya. Justru itulah beauty-nya. Keseruannya di situ, hunting. Nah, dari semua nih Om, yang paling cheaper Om. Paling murah. Mungkin yang merah ini ya. Yang merah nih Om. Ya, sekitar mungkin harga pasaran 2 juta. second hand 60-70 juta. Buset. Secondnya doang itu nih. Mereka Ini Om Andri, Om Mori nih. Ini kalau semua nih kejual nih, kira-kira bisa laku
Beli apa? Kebeli apa? Apa rumah? Rumah ukuran lumayan lah. Berarti Mungkin satu rumah di Pondok Indah ukuran 200 ini. Pondok Indah 200 ya? Pondok Indah tapi ya? Pondok Indah tapi ya. 200 meter tuh. Kalau suka banget nih sama sepeda-sepeda, kenapa nggak bikin toko? Jadi gini, sebenarnya kita nggak sebut toko. Ya. Kita lebih bilang itu bursa sepeda lah. Bursa sepeda kayak saham. Ya, karena kenapa? Kalau toko itu identik dengan sepeda-sepeda baru. Iya, benar. Kalau kita kan sepedanya memang yang untuk para kolektor dan yang mengerti aja. Benar. Dan tujuannya sebenarnya kita mau ngebantu orang-orang yang seperti kita nih, kolektor yang kesulitan untuk nyari sepeda. Iya benar Nina. Karena lu punya duit aja lu belum tentu dapet. Iya. Kalau lu tahu nih barangnya ada di sini, kalau dia mau jual baru lu dapet. Baru dapat. Jadi banyak lobby-lobbyan gitu ya Om ya. Iya, jadi biasa yang saya bosan di sini, saya taruh di sana. Itu kan bursa staff saya yang jual beli. Masih ada sekitar 50 sepeda di sana. Waduh, Dagang. 50 sepeda Om. 50 sepeda. Itu pego rating liat Om juga kaget kayaknya. Welcome home. Waduh. Sebentar gue juga mau ke sepatu dulu dah. Apa sih, Sepatu Sel? lu jangan tambahin skarpet. Ini udah buci ganjur masih kesini. Ini Ini kayak luasnya berapa sih, Kak? Kurang lebih 1.100. 1.100. Keseluruhan. Iya, tapi jangan sedih. Kalau 1.000 itu di sini kita paling kecil. Hah? Maksudnya? Di sini tuh banyak banget pemilik rumah yang rumahnya 3.000 meter, 5.000, sampai ada yang 10.000. Buset. Kak, itu yang 3.000 meter rumah bukan taman kota. Kan? Bukan. 1.000 meter paling kecil. Apa kabarnya? Gue ini 55 meter. Ini rumah dia Kak, bisa numpang ke rumah Kakak nginep di sini. Serumah-rumahnya ya? Serumah-rumahnya, iya. Tapi, Kak, kita masuk rumah Kakak. Yang paling menonjol, Iya. situ lampu kristalnya. Nah, ini dari sini. Kakak di sini emang suka lampu kristal apa gimana? Apa koleksi juga? Aku dah. Yakin sih. Sebenarnya bukan koleksi, karena dulu saya pernah bekerja di salah satu perusahaan kristal lah. Akhirnya tertarik, mulailah pasang di setiap sudut rumah lampu kristal. Semuanya. Jadi ini adalah barang-barang dari kantormu dulu. Ya belilah. Oh beli. Aku kira lumayan nih. Udah belum resign gitu. Berarti Kakak juga termasuk konsultan lampu dong? Ya, dulunya ya kerjanya itu. Oh ini orangnya. Konsultan lampu. Selama ini kita nggak pernah tahu konsultan lampu itu siapa. Iya. Jadi ini Sel. Emang Kak kalau konsultan lampu itu kerjanya tuh ngapain aja? Masangin listrik, masangin lampu, Ya gimana? kagak. Apa ngedesain? Sebenarnya konsultan lampu itu kan kerjasamanya sama desain interiornya. Biasanya udah ada gambar interiornya, tetapi nah itu kan tidak semua yang gambar 3D itu ada aslinya. Nah biasanya kalau orang yang kaya banget tuh, yang duitnya udah berlebih, dia maksa mau gambar seperti yang digambar sama desain interiornya, dia custom. Custom Nah custom lampu. itulah yang saya bantu untuk bikin sesuai ukurannya, terus kita bikin ke pabriknya, entah itu di Ceko atau di Austria gitu loh. Nanti kita sekarang masuk di PSM. PSM apa? Penasaran Sobat Biskuit? Iya. Kita penasaran. Orang kaya yang order sama kakak perkara lampu aja. Paling mahal yang bikin kakak kaget berapa? Satu lampu. Satu lampu? Satu lampu, ya besarnya kurang lebih segini. Satu lampu 1,2 miliar. Satu lampu. Gue tahu Kak nih Kak, kalau masalah lampu. Kalau lampu sudah ada yang menggelayutnya warna merah itu namanya lampu bakaran. Emang gue tau gue yang itu? Jadi lampu kristal itu jenisnya itu tuh dibagi kan ada yang bening. Kristal bening seperti ini. Terus ada lagi yang namanya black kristal. Terus ada yang terakhir itu rock kristal. Kristalnya itu kristal yang seperti bongkahan es. Tuh. Di Bakarat itu nama brand, bukan nama jenisnya. Jenisnya cuma ada 3. Kagak paham, kasanah lu kurang. Kasanah lu. Pengetahuan lu kurang. Ya tau gue mau begitu. Nah Kak kita mau nanya nih, kalau yang di rumah Kakak ini jenis lampunya tuh jenisnya apa? Ini clear kristal, jadi kristal yang clear, yang bening lah. Kalau yang kayak gini harganya berapa nih? Nah, Kurang lebih 500 jutaan kali ya. Nah kalau yang itu berapa tuh? 100 sampai 150 lah ya. Tadi kan Kakak bilang segini kan 500 juta ya. Nah kalau yang black lebih mahal apa lebih murah tuh? Kalau yang black kristal itu mungkin harganya mirip, biarpun ukurannya lebih kecil. Kenapa? Karena kelangkaannya itu.
Asbak ya bro. Asbaknya Versace. Buset. Ini Nah ini. sama ini nih. Gue tahu nih harganya nih. Ini sekitaran ya paling 100, 200. Buset. Gue biasa ngeliat di pasar ular. Pasar Ini memang bukan pasar SMK ya kayak? Bukan juga dong. Ini asli kristal. Hah? Kalau di kristal itu untuk pajangan kristal yang terkenal di dunia itu mereknya Murano. Belinya Ya pusatnya di Eropa, tapi Eropa. di Indonesia ada beberapa toko yang udah jual kok. waktu kakak beli ini berapa duit emang? Eh, Ada. Harganya sih macam-macam ya, tapi kalau Murano asli itu harganya paling murah kalau yang kecil-kecil kayak gitu sekitar 5 sampai 20 jutaan. Buset. Buset. Katanya Begitu murah. Pernah ada yang kesenggol bocah nggak kak? Ada. Ada. Kakak omelin nggak? Bukan bocah. Siapa? Mantu. Ya Allah. Tangannya hilang sebelah. Waduh. Berarti itu. Dan bedain kristal asli dengan beling. Kalau kristal asli itu begitu pecah, dia bentuknya kayak slices tipis. Dan kalau kena tangan, darahnya ngucur nggak berhenti. Serius kak? Iya, karena itu tajam banget. Ini kita mau nanya ngacak dah ya. Nah kalau yang si ikan apa sih ini namanya nih? Arwana berapa Pak? 3 sampai 5 juta lah ya. 3 sampai 5 juta. Nah ini si ikan kembung Sama, range-nya kurang lebih sama lah. Mungkin yang lebih mahal yang agak besar-besar ya. Si bango. Yang lebih susah kan gitu. berapa tuh kak yang bango gitu? Mungkin 5 sampai 10 ya. Buset. Tapi Nina, Iya. Kamori ini tuh bukan kolektor kristal. Iya Budi. Yang kita Marcel. Oh iya. Yang kita tahu ya kan, dia tuh kolektor sepeda. Sepeda. Siapa tuh yang di tangan tuh? Kamu jam tangan. Kutek. Jam tangan Jam lah. tangan iya. Umumnya berapa biji punya? Kalau Berapa orang? Kalau saya balikin menurut kalian kan sudah pergi kemana-mana tuh ya. Iya. Kalau kolektor jam yang kalian pernah lihat punya berapa? 5. 10 dah. Itu banyak loh deh ya. Banyak tuh 10. Kalau kita banyak banget. Kakak banyak banget. Kita nggak banyak sih, masih di luar sana masih ada orang yang lebih banyak gitu ya. Kita kurang lebih ada sekitar 60. Buset. Buset, ini nyala semua jamnya. Nyala semua. Kan itu nggak pakai baterai jamnya. Masa? Jam saya pakai baterai. Oh masih murah berarti. Kalau jam mahal itu Pakai otomatis. kok. Kalau yang masih pakai baterai. Lu mau udah hebat di Ciganjur pakai jam begini. Baru lunas pakai speleter. Hanya lu. Nih Pak Alpa nih, sama pemirsa di rumah ya. Kolektor jam itu nyimpennya tuh bukan di rumah, Tapi di mana sih? bank. Kok emang bisa? Ada bank. Kayak sertifikat rumah. Ada yang nyimpen di bank. Itu kalau itu nggak dein kalau nyimpen di bank. Gak ada. Hati-hati kalau sertifikat rumah bilang nyimpen di bank ada 2, digadein atau taruh di SDB, namanya Safe Deposit Box. Tuh, kira-kira kalau aku pengen lihat sekarang nih kak, ada di sini atau ada di bank? Wah kamu cukup beruntung hari ini. Wah, Cukup beruntungnya. Nanti kita mau dibagi satu-satu. buset, Lo bisa beruntung itu. buset, Biasa aja busetnya. ngejarah lu tiba-tiba. Ya ampun. Beruntungnya kenapa? Beruntungnya kenapa kak? Karena kan biasa kita selalu taruh di SDB, di Safe Deposit. Cuman biasanya tuh kalau weekend kita suka ambil, biasanya kita ambil 10 atau apa. Tapi nah kemarin karena saya baru dari luar kota, jadi kita lagi baru nyetok lagi. Kita mau ngeliat dong kak. Oke, yakin ya? Yakin. Miris. Nah, duduk dulu, duduk. Biar duduk ya. Merem ya. Nanti sampai besok lah. Ini jangan dong. Lucu. Merem nanti kalau aku bilang buka baru, tapi jangan kaget. Siap. Aku ambil dulu. Oke. 1, 2, 3 merem ya. A few moments later. Siap, mau lihat? Aku hitung ya. 3, 2, 1. Sadar. Buka dong. Aduh. Aku baru kali ini ngeliat jam banyak kayak gini. Ya ampun. Ini mah gue ngeliatnya Gimana? jam mewah semua ini. Ini jam mahal semua, Sel. Waduh, gue biasa ngeliat begini di Google doang. Biasa kalau kita ngeliat ke rumah orang kaya, cuma satu jenis satu, Iya. ini satu, ini satu. Tapi ini semuanya ada di sini. Ini semuanya rare kak. Enggak, jadi gini. Kok kakak ngomongnya masih santai aja sih? Gak panik Kita gitu? shock loh, kita panik loh. Jadi, shock loh kak.
Ya Rare-nya ampun. itu bukan karena jenisnya. Jenisnya di pasaran ada. Rare-nya itu karena kesulitan untuk dapat. Jadi kamu punya uang, kamu bawa duit itu ke salah satu toko terkenal yang menjual brand Rolex, kamu nggak akan dapat. Karena Ya karena barangnya nggak ada, terbatas, dan kamu harus belinya menunggu di waiting list, bisa setahun, bisa 2 tahun. Jadi rare-nya itu bukan karena barangnya langka, tapi rare-nya itu karena barang langka karena tidak banyak di pasar. nah kalau kakak jalan-jalan ke toko gimana? Jadi kalau yang sekarang di toko-toko itu barangnya ada, tapi display only. Ini Rolex semua Kak? Ini jenisnya Rolex, semuanya ini tipenya all gold, jadi semua ini asli emas. Asli. Jadi kalau kita tiba-tiba kurang ini ya uang dapur, Iya. copot satu jual. Bisa. Bisa. Nah kalau situ Kalau- RM saya lihat tuh Kak. Ini yang di luar Rolex campur. Oke. Ya ini semua Rolex juga, tapi macam-macam jenisnya. Kak, yang susah didapat yang mana nih Kak? Jenisnya yang mana nih? Semua pasti susah, tapi yang paling susah Di Deng. ini Patek Philippe Patek. Nautilus. Ya karena memang barangnya terbatas banget. Terus ini juga dari Pateknya sendiri produksinya tidak banyak. Berarti koneksimu banyak dong sih? Ya karena kita maksudnya hobi di bidang jam, kita punya relasi lah, relasi atau kenalan atau teman-teman yang memang main di lingkungan kolektor jam juga. Jadi biasanya itu, atau biasanya kita hunting lewat online, atau nanti kalau pas kita ke luar negeri kita lihat gitu loh. lu katanya mau beli jam, lu tanya dong ini berapa duit tuh? Iya, gue pengen nanya. Kan mau punya jam mewah lu. Tadi gue udah nanya, tapi kayak rekening gue ciut sendiri. Jadi Ciut sendiri. Bentar dulu dah. Rekeningnya minder dia. Iya, Rekeningnya ntar dulu. minder. Ibarat aja dah Kak. Ibarat aja nih Kak. Rolex all gold, kita bilang ini kan tipenya sport ya, gitu. Kalau sekarang mungkin pasaran sekitar 300 sampai 700 juta mungkin, tergantung tipenya. Terus ini Patek Nautilus mungkin sekitar 1,2 sampai 1,5 M. Sel, 1,2, ntar 5 tahun lagi bisa 4 M Sel. Itu bisa 4 M. Kita ada kejadian itu. Kejadian. Sedih Gimana rasanya. ceritanya? Kita punya satu lagi 5711 tipenya. Kita jual waktu itu karena kita waktu beli sekitar 800 jutaan. 800 juta. Terus ditawar orang 1,9. 1,9. Jadi Masa nggak dijual? Jual nggak? Iya, Dijual. kamu beli 700. 800. 800. Ya kan? Berarti untung 1,1. 1,2 Ya pasti M. dijual. Jual dong. Iyalah Jual 1,2. Sekarang meringis. Berapa? Kenapa? Hampir 4 M. Sedih rasanya. Beli investasi. Nah, jam investasi. Nah, yang lempengan di sini nih. Yang paling mahal yang mana Kak? Yang paling mahal dipakai bos saya, alias suami. Kenapa paling mahal? Karena itu tipenya Rolex, Rolex tipenya Daytona. Yang dipakai suami itu white gold. White gold. Nah, terus dalamnya, ringnya, dalamnya, platnya itu diamond, full diamond, berlian. Terus pinggirnya semua seperti ini, batu permata. Nah, kalau yang pakai suami itu pasarannya berapa duit Kak? 2 sampai 2,5 M kali ya. Oh my god. Dan itu bisa naik lagi ya? Bisa, mungkin bisa. Nah, apakah ada pemburuan lagi khusus jam-jam nih? Oh masih, pemburuan sih terus ya, masih Ada? aku masih cari. Jenis Rolex terus. juga? Mau Rolex, terutama sekarang kita lagi pengen banget Patek. Patek. Oh, beda lagi tuh merek Patek ya? Ya ini. Yang gitu ya. Kita pengen punya Rolex yang full sampai kerantenya pun semua diamond seperti yang dipakai sama raja-raja Arab. Mimpinya, amin. Amin. Mudah-mudahan. Ini sekarang koleksi Wow. yang Waduh. antik. Ini yang antik Yang nih. udah yang tahun 70, 80, 90. Oh, jadi yang tadi tuh tahun 2000-an, ini vintage Om ya? Itu 2010 sampai 2000 sekarang. Tapi Om, maaf ya Bang. Dia tuh makin tua makin mahal apa makin relatif nih? Jauh lebih mahal daripada harga barunya pada saat pada Masanya. zamannya, pada zamannya sekarang ini. Karena
Ini lebih jarang lagi barangnya dan ini rata-rata saya dapat nggak di Indonesia, di luar. Di mana luarnya? Ada yang dari UK, ada yang dari Itali, ada yang dari Belgia. Dari London ada ya. Ceritanya ini sepeda lucu bagus sekali ini warnanya. Saya punya dulu, saya beli baru tahun 93. 93 Om. Belinya benar-benar di tahun 93. Waktu itu beli hanya seharga 2 2 juta. juta. 2 juta. Dulu. Tahun Baru, 93. Baru. Frame only ya. Cuman frame ya. Only. Iya. Nih, tiba-tiba dia kangen, dia pengen lagi punya yang ini, hunting lah kita. Hunting lah. Hunting. Dapatlah beli, tau-taunya harganya sudah fantastis. Yang padahal dia dulu punya tahun 93 dia jual. Ya kan, punya yang sama loh, ini tipe ini, Iya. sama. Iya, sama. Kemarin tahun lalu dia beli lagi, Bekas posisinya bekas dong. Frame-nya aja sekitar 50. 50 juta. Ini kalau udah lengkap begini berapa nih Om? Sekarang Ya mungkin pasaran 80 100 juta. 80 juta. Dulu cuma 2 juta. Iya. 2 juta. Ini juga pernah juara di Tour de France, tim Colnago, Lampre. Ini pertanyaan lagi-lagi nih. Iya. Ini kira-kira sepedanya dipakai apa enggak? Apa Iya. ngejogrok aja? Kagak. Kagak. Jadi kadang-kadang saya suka bercanda. Ini malam-malam nih, tiba-tiba dia ngilang. Kita bingung dia kemana kan? Dia lagi duduk di sini. Duduk. Terus Mandangin. Nanti kalau nggak diambil satu, dia lap-lap. Lah bininya aja belum dilap. Selain yang unik yang cerita yang tadi ini 2 juta dijual terus dibeli lagi. Yang paling seru yang kata suamiku bilang kan sepeda itu pada saat ngeset. Ya. Set. Apalagi dia tipenya perfeksionis. Kalau dilihat kan semuanya senada. Sampai, nah kayak sepeda ini nih, ini kan semua matching nih. Matching, iya, ijo-ijo. Ini setelah 1 tahun lebih baru jadilah ini. Ini baru di set sekitar sebulan yang lalu. Baru jadi nih Kak. Baru jadi. Itu karena satu hal doang. Dia maksa mau beli ini, karet rem. Karet rem. remnya untuk sama, kan warnanya hijau. Hijau. Nah itu nyari di mana-mana nggak dapet, akhirnya dapetnya di Thailand. Di Thailand. Berarti ini sepeda kalau misalkan direm Swanee Cup gitu. Ya kan? Bukan. Nah, kalau kita mau nanya, ini pasarannya kira-kira harganya berapa duit nih kalau ini? Ya ini mungkin kalau jadi sepeda gini hampir 100 juta ya. Hampir 100 juta. Itu karetnya doang aja berapa Om? Penasaran saya. Karetnya 1 jutaan lah kira-kira. 1 juta. Hal ajib karet doang. Cuma 2 senti kan ya. Segini doang. Enak banget kita kayak berasa di Iya, Bogor ya. bener emang di Bogor. Emang di Bogor ya. Emang di Bogor. Bu. Iya. Tapi emang kita kebayang banget ya jadi kolektor emang susah banget ya. Itu dia. Sebenarnya sejak kapan sih Kak, Kakak kenal koneksi-koneksi dari Kakak atau si Om? Ya pasti dari dia dulu. Dia meracuni saya. Karena suami main sepeda itu dari tahun 90-an ya. 90. 90-an. Tapi kan waktu itu kita belum mulai mengumpulkan lah ya, baru benar-benar ngumpulin itu di tahun 2000-an. Ya dari tahun 90 itu kan karena main kan kita main di komunitas sepeda. Ketemu lagi ke kolektor, terus ketemu lagi yang apa kayak dalam tanda kutip broker yang biasa ikut lelang di luar negeri, ya itulah bertahap gitu dari awalnya itu. Nah Om, sejak kapan mikirin ini jadi cuan Om? Iya, sejak kapan? Nah, terutama kalau sepeda kan kita main di komunitas sepeda ya. Komunitas kan banyak teman puluhan ratusan. Setiap hari kita pulang kantor ngobrolnya sepeda. Pagi latihan ngomongnya sepeda. Kita kan mau beli terus kan. Kita mau beli terus, kalau beli terus kan rumahnya penuh. Berarti kan ada yang harus kita jual. Ngobrol-ngobrol dia cocok yang ini, saya cocok yang ini. Akhirnya terjadilah tukar menukar, jual beli di sana. Lama-lama ya menghasilkan sedikit banyak keuntungan gitu. Iya benar. Berarti mulai berpikiran itu pas Covid. Oh. Karena pas Covid itu semua orang berlomba-lomba bersepeda. Oke. Bener ya emang. Iya benar. Tapi yang belum pemirsa tahu nih, Iya. Sobat Miskinku. Ini tuh bukan kerjaan asli mereka. Lah terus kerjaan Mereka sebenarnya adalah tukang mangga. Bukan. mangga. Kerjanya apa Kak? Iya. Suami akuntan, Oh. kalau saya pengacara. Pengangguran banyak acara. Ya saya konsultan keuangan di salah satu perusahaan yang paling besar di dunia. Paling besar di dunia. Salah satu yang paling besar di dunia. Tapi kayaknya kalau kita perhatiin ya, kayaknya nggak pernah ke kantor nih, nyantai aja. Kan Karena kita masih perhatiin. baru mulai hibrid sekarang ya. Jadi bisa Masih work from dari home. rumah. Dan sekarang era digital lebih maju, jadi kita bisa kerja dari rumah Dari masih. rumah. Kamu Ori dulu nih, Apa ya? pembisnis banget. Yang bisnisnya? Karena sempat ganti-ganti kerjaan. Oh, kerjaan. Bahkan sempat jadi sales panci ya kayak. Iya dulu. Konsultan panci pernah juga. Enggak, panci nggak butuh konsultan. Oh, iya, Jadi iya. zaman kuliah dari SPG,
Terus saya buka cafe biliar sendiri, saya punya event organizer, saya pernah kerja di kantoran. Sampai sekarang saya kerja sama suami saya, alias ngurusin duitnya dia aja deh. Nextnya apa nih yang dilakukan Kak? Ini sepeda-sepeda dan juga jam-jam apa pengen dijual habis atau pengen dipandangin aja? Nah kan, Kalau buat saya jual habis nggak mungkin. nggak mungkin. Karena sampai tua ya saya tetap suka dengan hobi saya, malah makin perlu karena menjelang masa pensiun nanti gitu ya. Oke, terima kasih Om Andri dan juga Kakak. kasih buat Tercinta. Kakak. Terima kasih Om Andri Terima juga. kasih banyak. Buat hari ini akhirnya kita bisa mengambil kesimpulan. Kesimpulannya apa? Meskipun kita sudah bekerja settle, Setel. uang udah banyak, Uang. terus kita udah punya hobi. Hobinya. Dari hobi itu bisa menghasilkan cuan untuk pendaringan di rumah. Nah bener banget. Terima kasih Kak sudah mengajarkan kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Ya, betul sekali. Bisa menghasilkan uang. Betul sekali, bahwa kaya itu bukan berarti menghabiskan uang, tapi bagaimana caranya untuk membuat itu menjadi kebahagiaan. Dan kekayaan bukan berarti kesenangan. Nah. Karena kesenangan itu ada dalam hati kita. Terima kasih. Dan jangan pernah lupa untuk bermain-main ke rumah orang sukses. Biar kita semangat dan termotivasi. Dan jangan pernah mengeluh. Karena mengeluh. Gak ada duitnya. Kaya